Swastiastu. Shalom. Namo Buddhaya. Nabi pun. Kami dari kelompok 7 akan menjelaskan materi tentang komunikasi dan motivasi. Yang pertama adalah konsep motivasi. Secara umum, motivasi adalah kekuatan yang ada dalam seseorang yang mendorong perilakunya melakukan tindakan. Para ahli manajemen sepakat bahwa motivasi adalah serangkaian upaya untuk memengaruhi tingkah laku orang lain dengan mengetahui terlebih dahulu tentang apa yang membuat seseorang bergerak. Motivasi dipengaruhi oleh beberapa faktor yang dibedakan menjadi atas faktor internal dan faktor eksternal. Yang pertama ada faktor internal, meliputi keinginan untuk dapat hidup, keinginan untuk dapat memiliki keinginan untuk memperoleh penghargaan, keinginan untuk memperoleh pengakuan dan keinginan untuk berkuasa. Yang kedua ada faktor eksternal, meliputi kondisi lingkungan kerja, supervisi yang baik, adanya jaminan pekerjaan, adanya penghargaan atas prestasi, peraturan yang fleksibel dan status serta tanggung jawab. Selanjutnya ada teori motivasi. Teori yang pertama yaitu teori hierarki Maslow. Teori hierarki Maslow yaitu teori motivasi yang ditemukan oleh Abraham Maslow pada tahun 1943. Dilansir dari Lumen Learning, hierarki Maslow mengembangkan serangkaian kebutuhan fisiologis dan emosional untuk kepuasan manusia yang diatur dalam hierarki atau urutan kebutuhan manusia. Teori hierarki Maslow mengurutkan kebutuhan manusia dimulai dari paling bawah ke paling atas, yaitu kebutuhan fisiologis, kebutuhan keamanan, kebutuhan sosial, kebutuhan penghargaan, dan kebutuhan aktualisasi diri. Kebutuhan fisiologis adalah kebutuhan pokok yang menyangkut keberlangsungan hidup manusia. Kehidupan fisiologis berupa oksigen, makanan, tidur, air bersih, serta kemampuan homeostatis dan juga sekresi. Lalu ada kebutuhan keamanan. Kebutuhan keamanan adalah kebutuhan rasa aman manusia. Kebutuhan keamanan meliputi keamanan pribadi, keamanan keuangan, kesejahteraan pekerjaan, keamanan keluarga, dan moralitas. Selanjutnya ada kebutuhan sosial. Kebutuhan sosial adalah interaksi antara sesama manusia. Kebutuhan sosial dapat berupa pertemanan, kebutuhan untuk dicintai, hubungan keluarga yang baik, hingga hubungan dengan kolega maupun sekedar kenal. Kebutuhan penghargaan. Manusia juga membutuhkan kebutuhan penghargaan yang berupa rasa percaya diri, rasa respek kepada sesama, rasa dihormati dan menghormati orang lain, dan juga perasaan diakui karena bakat maupun kemampuan. Selanjutnya ada kebutuhan aktualisasi diri. Kebutuhan ini adalah potensi penuh seseorang manusia dan diambil pribadi. Kebutuhan aktualisasi diri dapat berupa kreativitas, spontansitas, dan juga kemampuan pemecahan masalah. Yang kedua, teori motivasi McClellan. Teori motivasi McClellan menggolongkan kebutuhan manusia menjadi 3 jenis, yaitu afirman, afilasi, dan kekuasaan. Afirman atau kebutuhan prestasi adalah kebutuhan di mana manusia ingin mencapai atau menunjukkan kompetensi dirinya kepada orang lain. Yang kedua ada kebutuhan akan afilasi, adalah kebutuhan akan cita rasa, memiliki, dan penerimaan sosial. Kebutuhan akan afilasi membuat seseorang termotivasi melakukan suatu perilaku atau untuk dilakui lingkungan sosialnya. Yang ketiga ada keinginan seseorang akan kekuasaan dan memiliki otoritas yang lebih tinggi daripada orang lain. Yang ketiga ada teori X.L.Delver. Teori X.L.Delver adalah teori yang dikembangkan dari teori hierarki Maslow oleh seseorang psikologi bernama Clayton Paul Aldelver. Teori Aldelver menunjukkan bahwa ada 3 kelompok kebutuhan inti, yaitu E untuk eksistensiasi, yang R untuk relatedness atau keterkaitan,
dan G untuk growth atau perkembangan. Kebutuhan eksistensi adalah kebutuhan dasar melengkapi kebutuhan fisiologis, keamanan, dan kenyamanan. Misalnya, udara, makanan, air, tempat tinggal, kesehatan, juga pekerjaan yang aman. Yang kedua ada kebutuhan keterkaitan. Adalah kebutuhan interpersonal seseorang manusia dengan manusia lain dalam kehidupan sosial, misalnya dengan pasangan, teman, maupun keluarga. Yang ketiga ada kebutuhan perkembangan, adalah kebutuhan seseorang untuk mempertahankan harga diri dan melakukan aktualisasi diri, misalnya kepercayaan diri, prestasi, kreativitas, dan kemampuan pemecah masalah. Yang keempat ada teori harapan Fromm. Teori harapan Fromm dikemukakan oleh Viktor Fromm, Edward Husserl, dan juga Lyman Poulter. Teori ini didasari oleh 3 hal, yaitu valence, ekspektasi, dan instrumentali. Valence adalah orientasi emosional yang dipegang tentang suatu hasil dan keinginan terdalam seseorang, misalnya keinginan penghargaan berupa uang, jabatan, waktu istirahat, maupun tunjangan. Ekspektasi adalah harapan atau kepercayaan seseorang bahwa usaha tidak akan mengkhianati hasil. Setiap orang memiliki ekspektasi yang berbeda-beda, bergantung pada kemampuan individunya sendiri. Yang ketiga ada instrumental, yaitu keyakinan dalam mendapatkan sesuatu, sehingga dalam melakukan sesuatu seseorang yakin mendapatkan suatu tujuan tertentu. Yang kelima ada teori motivasi Herbert. Teori motivasi Herbert menjelaskan ada 2 faktor yang mempengaruhi kepuasan kerja karyawan dalam suatu lingkungan. Faktor pertamanya ada intrinsik yang terdapat dalam setiap individu, misalnya prestasi, pengakuan, dan perkembangan. Faktor kedua ada kebersihan atau iklim dalam suatu lingkungan pekerjaan, misalnya hubungan antar individu, gaji, tunjangan, kondisi kerja, serta hubungan antar atasan dan bawahan. Proses motivasi. Proses terjadinya motivasi menurut Zainun adalah disebabkan adanya kebutuhan yang mendasar, dan untuk memenuhi kebutuhan timbullah dorongan untuk berperilaku. Bila mana seseorang sedang mengalami motivasi atau sedang memperoleh dorongan, maka orang itu sedang mengalami hal yang tidak seimbang. Setiap manusia dengan berbagai kebutuhan tidak akan pernah puas dalam memenuhi kebutuhannya. Oleh sebab itu, proses motivasi akan terus berlangsung selama manusia mempunyai kebutuhan yang harus dipenuhi. Pada dasarnya, proses terjadinya motivasi menunjukkan adanya dinamika yang terjadi disebabkan adanya kebutuhan yang mendasar, dan untuk memenuhinya terjadi dorongan untuk berperilaku. Penguatan motivasi. Terjadi 4 cara di mana para pemimpin bisa menggunakan teori penguatan untuk memodifikasi atau membentuk perilaku bawahannya. Cara-cara tersebut adalah sebagai berikut. Positive reinforcement, penguatan positif. 2. Negative reinforcement, penguatan negatif. 3. Punishment, hukuman. 4. Extension, kepunahan. Pengertian dan proses komunikasi. Pengertian komunikasi. Definisi komunikasi adalah proses penyampaian pesan dari pengirim kepada penerima dengan harapan dapat dimengerti dan diperoleh balikan atau feedback, sehingga terjadi pengertian bersama. Proses komunikasi. Proses komunikasi akan berjalan baik apabila terjadi saling pemahaman yang sama antara komunikator dan penerima pesan. Dalam proses komunikasi, perjalanan berita banyak terdapat serangkaian persepsi atau gangguan yang mengurangi kejelasan berita. Memahami komunikasi dapat dilihat dari 2 perspektif, yaitu perspektif kognitif. Yang mewakili perspektif kognitif adalah penggunaan lambang-lambang untuk mencapai kesamaan makna atau berbagi informasi tentang satu objek atau kejadian. Perspektif perilaku. Memandang komunikasi sebagai perilaku verbal atau simbolik di mana pengirim berusaha mendapatkan satu efek yang dikendakinya pada penerima. Konsep organisasi. 1. Proses. Pola komunikasi organisasi yang dibutuhkan untuk menciptakan dan saling bertukar pesan antar anggota, karena organisasi merupakan sistem yang terbuka hingga dinamis.
Konsep ini muncul secara terus-menerus hingga tujuan tercapai dan menetapkan tujuan baru yang dirumuskan organisasi tersebut. 2. Pesan. Pesan sangat penting dalam organisasi. Anggota dalam kelompok harus memperhatikan bagaimana cara mengirim dan menerima, sehingga pesan atau informasi yang didapat bisa diterima dengan baik dan tidak menyebabkan salah paham. 3. Jaringan. Setiap jaringan yang menduduki jabatan tertentu dalam sebuah organisasi akan melaksanakan fungsi dan masing-masing jabatannya sesuai dengan pengertian organisasi, yakni jaringan yang di dalamnya terdapat individu dan membentuk jaringan baik di dalam maupun di luar organisasi. Komunikasi organisasi. Komunikasi merupakan intisari organisasi dan merupakan unsur yang mampu menyatukan bagian-bagian organisasi yang keberadaannya sangat tidak saling tergantung satu sama lain. Masing-masing berdiri sendiri, namun dapat menjadi satu sistem bersama. Di dalam kelompok atau organisasi, komunikasi memiliki 4 fungsi utama, yaitu pengendalian atau pengawasan, pembinaan motivasi, pengungkapan emosional, dan penyampaian informasi. Kegiatan komunikasi secara garis besar dilaksanakan oleh manajer bertujuan untuk 1. Menentukan tujuan organisasi dan target-target kegiatan. 2. Mencari, memproses, dan menggunakan informasi untuk integrasi internal dan beradaptasi eksternal. 3. Memberikan perintah, tugas, petunjuk, dan lainnya kepada bawahan. 4. Meningkatkan hubungan kerja dan kerjasama yang baik antar individu dan antar unit organisasi. 5. Mengurangi dampak negatif adanya konflik ataupun frustasi. 6. Mendorong semangat kerja dan menciptakan motivasi. Dan 7. Memudahkan organisasi antar individu dan antar unit. Pengertian komunikasi inovasi. Komunikasi inovasi adalah suatu upaya manusia menggali dan mengembangkan informasi, komunikasi untuk memperoleh, mengembangkan, menyebarluaskan, atau menghasilkan suatu pembaruan, inovasi dalam kehidupannya. Komunikasi inovasi ini menjadi kebutuhan dalam setiap kehidupan, karena manusia dalam kehidupannya. Selain mengalami pertumbuhan perilaku dan perkembangan perilaku, juga mengalami berbagai perubahan perilaku dalam menghadapi dan beradaptasi terhadap perubahan lingkungan kehidupannya. Tahapan komunikasi inovasi. 1. Awareness. Tahapan awareness, kesadaran, yaitu tahapan seseorang tahu dan sadar ada terdapat suatu inovasi sehingga muncul adanya suatu kesadaran terhadap hal tersebut. 2. Interest. Tahapan interest, keinginan, yaitu tahapan seseorang pertimbangkan atau sedang membentuk sikap terhadap inovasi yang telah diketahuinya tersebut sehingga ia mulai tertarik pada hal tersebut. Ketiga, yaitu evaluation. Tahapan evaluasi, yaitu tahap seseorang membuat putusan apakah ia menolak atau menerima inovasi yang ditawarkan sehingga saat itu ia mulai mengevaluasi. 4. Trial. Tahapan trial, mencoba, yaitu tahap seseorang melaksanakan keputusan yang telah dibuatnya sehingga ia mulai mencoba suatu perilaku yang baru. 5. Adoption. Tahap adopsi, yaitu tahap seseorang memastikan atau mengkonfirmasikan putusan yang diambilnya sehingga ia mulai mengadopsi perilaku baru tersebut. Sekian video penjelasan dari kami. Jangan lupa Like, komen, share subscribe YouTube channel ini. Dadah!